Ya, kita kembali lagi bertemu di web 3 ya, Bapak Ibu. Di sini sudah beberapa sudah join ya, ada Ibu Kusnul. Apa kabar, Bu? Baik ya, Bu. Baik Pak Erik, selamat malam. Di Taiwan ya, Bu ya. Iya Pak. Baik. Ada Ibu Salsabila, lalu ada Ibu Tia, ya Ibu Muntia, Ibu Trias, Pak Budi, Bu Diana, lalu ada siapa lagi nih? Ibu Aulia dan juga Ibu Intan ya. Oke. Sambil juga menunggu rekan-rekan yang lain ya. Mungkin akan menyusul. Baik. Eh saya sudah memeriksa e-learning ya Bapak Ibu. Semuanya sudah mengupload tugas 3 ya, dimana tugas 3 itu yang diminta adalah draft artikel ilmiah. Mohon maaf, suara saya apakah terdengar di device Bapak Ibu? Terdengar Pak. Ya, oke, baik. Ya, Ya, Pak. sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, saya seharusnya men-setting web 3 lebih awal ya, tapi karena saya satu dan lain hal ada kegiatan lain dan agak sibuk, jadi saya baru bisa men-set Zoom web 3 malam ini ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, saya lihat dari keseluruhan Bapak Ibu sudah berusaha ya mengupload tugas tiganya ya. Beberapa sudah ada yang saya periksa ya, beberapa nanti ditunggu saja, pastinya akan saya berikan feedback. Yang sudah saya periksa seperti Ibu Kusnul ya, Pak Budi, Ibu Muntia ya, berapa, ada 4 orang ya. Tapi nanti jangan khawatir, yang lainnya nanti akan segera saya berikan feedback. Baik, agenda hari ini saya akan membedah satu artikel ya. Ya walaupun Bapak Ibu sudah mengupload ya draft artikel ilmiahnya, tapi ini bisa menjadi gambaran ya. Ini lanjutan juga ya Bapak Ibu yang web 2 kemarin. Saya masih mengambil contoh ya. Sudah terlihat Bapak Ibu Sudah Pak. ya. Contohnya masih sama, contoh artikel yang sudah saya share ya, ada 2 ya, yang satu penelitian kualitatif, yang satunya kuantitatif. Kalau yang ini kualitatif. Kalau ini formatnya adalah dalam bentuk jurnal ya. Ini salah satu jurnalnya Universitas Terbuka yang di bidang manajemen SDM. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, format atau template-nya itu ya hampir sama ya dengan template yang ditetapkan di panduan Karil UT ya. Jadi memang seperti ini untuk judul ya. Kalau judul itu pasti harus di bold ya Bapak Ibu, di bold. Fontnya sudah ada ya di ketentuan Karil ya. Times New Roman kalau nggak salah 14 ya kalau nggak salah. Lalu jangan hurufnya ini kapital semua ya. Saya pernah menemui beberapa, karena ini judul, hurufnya kapital semua, huruf besar semua ya. Jadi ini lebih baik seperti ini saja ya untuk judul. Lalu untuk kita bahas per bagian ya.
identitas penulis ya. Penulis pertama tentu adalah Bapak Ibu sendiri, penulis kedua tutornya itu saya. Jadi kalau ini formatnya kan format jurnal ya, bukan format tugas karil ya. Jadi kalau di tugas karil di halaman mungkin yang contoh punya mahasiswa saya saja ya, sebentar, yang tahun lalu. Ya, sebentar. Tugas karil. Ya ini yang salah satu contoh tugas karil ya, punya mahasiswa saya semester lalu ya. Ini juga sudah saya share. Jadi yang nomor 1 ini identitas nama Bapak Ibu, nomor 2 tutornya, nama saya. Identitas Bapak Ibu adalah sebagai mahasiswa program studi Fakultas Ekonomi Bisnis. Lalu yang nomor 2 ini memang kurang nih ya, harusnya tutor Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Beberapa ada yang sama seperti ini ya. Jadi ini ditambahkan ya, ekonomi dan bisnis, universitas terbuka, dan dosen pada Politeknik APP Jakarta. Ada beberapa yang saya lihat di identitas institusi yang kedua, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Terbuka ya, bukan ya, saya statusnya hanya tutor gitu ya. Jadi nanti formatnya seperti ini ya. Ini kurang dan bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sama seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu emailnya, email Bapak Ibu. Lalu untuk abstrak ini bisa dimuat sebanyak 150 kata ya, 150 sampai 200 kalau tidak salah. Jadi abstrak itu adalah ringkasan apa yang Bapak Ibu tulis di dalam artikel ilmiah ini ya. Jadi ringkasan tulisan Bapak Ibu ini ringkasnya ditulis di sini. Jadi dari tujuan penelitiannya, terus siapa saja respondennya, terus ya kalau kuantitatif responden ya, kalau kualitatif siapa yang menjadi narasumbernya, informannya, lalu hasilnya seperti apa, itu diringkas di dalam abstrak. Dan perlu diingat juga Bapak Ibu, untuk kata kunci itu jangan terlalu banyak dimasukkan ya. Jadi paling banyak itu 3 kata kunci ya. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan kata kunci? Kata kunci itu yang terkait dengan topik atau judul gitu ya. Misalnya ini, pengaruh kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe Madya. Maka kata kunci yang diambil untuk artikel ilmiah ini variabelnya ya. Apa? Ini kepemimpinan ya, variabel yang pertama. Lalu disiplin kerja. Lalu kinerja ya. Seperti itu. Ya, jadi kata kunci jangan terlalu banyak. 3 saja sudah cukup. Oke, dari cover dulu ya. Bapak Ibu ada pertanyaan? Judul, identitas penulis, abstrak. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi nanti kalau misalnya ada perbaikan nanti bisa direvisi ya, nanti setelah itu diupload ke tugas 4. Gitu ya. Oke, lanjut Bapak Ibu, di pendahuluan Bapak Ibu mungkin sudah membaca ya di panduan karil. Pendahuluan itu apa saja, tentunya yang memuat latar belakang penelitian ini ditulis ya, sampai kajian empirisnya ya. Apakah topik ini pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya gitu ya. Apakah ada penelitian yang terkait sehingga Bapak Ibu punya tujuan untuk meneliti topik ini gitu ya. Itu semua ditulis
tulis di bagian pendahuluan ya. Maka kebanyakan kutipan-kutipan ya, kemarin kita sudah belajar ya, kutipan langsung dan tidak langsung itu kebanyakan ada di bagian sini gitu ya. Oke. Terus ya di sini juga berisi rumusan masalah ya yang diidentifikasi terhadap penelitian ini ya. Jadi kalau di tugas 1 ya, tugas 1 kan kita sudah diminta untuk menggali atau mengidentifikasi rumusan masalah apa yang akan kita identifikasi untuk penelitian ini. Itu akan kita jelaskan, akan kita singgung di bagian pendahuluan gitu ya. Terus ya termasuk juga tujuan penelitian dia juga ada di pendahuluan ya. Maka kalau Bapak Ibu mau menambahkan misalnya yang membedakan ya antara template artikel dengan skripsi ya, itu mungkin tinjauan pustaka atau landasan teorinya. Karena template artikel ilmiah atau karil ini template-nya ringkas ya Bapak Ibu. Sebetulnya kita ya nggak selalu sih mesti memasukkan teori gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memasukkan teori, landasan teorinya, itu bisa saja Bapak Ibu masukkan di bagian pendahuluan juga. Karena sistematika atau template di karil ini hanya ada pendahuluan, metode, ya, hasil dan pembahasan lalu simpulan ya. Jadi kalau misalnya ada landasan teori ya, misalnya apa itu pemasaran ya, apa itu kinerja ya, itu sebenarnya bisa juga dimasukkan di bagian pendahuluan ya, seperti itu. Tapi namanya artikel ilmiah ya lebih ke langsung hasilnya, metodenya ya, terus penelitian relevan yang sudah dilakukan apa gitu ya, seperti itu. Jadi biasanya kalau landasan teori itu ya biasanya ada di skripsi di bab 2, dia ada pembahasan khusus tinjauan pustaka atau landasan teori, seperti itu. Kalau tidak dimasukkan juga nggak apa-apa ya, jadi ini juga lebih ringkas. Lalu kalau sudah metode, hasil dan pembahasan ya tergantung setelah pendahuluan metode penelitian ya. Ini tergantung Bapak Ibu menggunakan metode apa, kualitatif kah atau kuantitatif ya. Di sini juga akan dijelaskan pengujiannya ya, apabila dia menggunakan kalau ini kan kuantitatif ya, berarti harus ada uji validitas reliabilitas ya, uji instrumen, termasuk teknik analisis data yang digunakan. Dan di sini juga menjelaskan berapa sampel ya yang harus didapatkan ya, yang diambil untuk penelitian ini ya. Kalau dia kuantitatif berarti respondennya ya, samplingnya ya. Kalau dia kualitatif berarti ya informan atau narasumbernya siapa gitu ya. Lalu setelah itu hasil dan pembahasan ya. Kalau dia kuantitatif berarti menggunakan uji SPSS ya. Kalau dia kualitatif berarti hasil wawancara ya, hasil wawancara observasi yang dilakukan kepada narasumber atau informan, itu hasilnya seperti apa. Tuh. Saya lihat sih sebagian besar di kelas ini menggunakan kualitatif ya. Ya nggak masalah sih. Jadi baik itu kualitatif maupun kuantitatif ya, masing-masing memang punya kekhasannya sendiri gitu ya. Bukan berarti karena kuantitatif hitung-hitungan itu lebih baik gitu ya dari kualitatif, enggak juga gitu ya. Jadi nanti kalau kita mau baiknya menggunakan pendekatan mana, kualitatif atau kuantitatif, tergantung tujuannya, tergantung topik yang diambil apa gitu ya. Seperti itu.
hasil hasil dan pembahasan. Jika sudah diuraikan ya, maka terakhir adalah simpulan. Simpulannya adalah apa yang bisa kita ringkas, apa yang kita bisa konklusi, apa yang kita bisa simpulkan dari hasil penelitian kita ini ya, seperti itu ya. Nah, kesimpulan ini biasanya menjawab ada rumusan masalah yang sudah kita buat gitu ya. Atau bisa juga kita relevansikan ke tujuan penelitian kita. Apakah sudah terjawab atau belum? Itu akan kita uraikan di simpulan gitu ya, seperti itu. Baru terakhir saran. Terakhir, kalau saran ini memang apa yang bisa kita berikan ya terkait ya bisa saran bagi akademiknya ya, untuk perbaikan penelitiannya lebih lanjut seperti apa, atau untuk saran ke objek penelitiannya, ke industrinya, ke perusahaannya, seperti itu ya. Terakhir, daftar pustaka ya Bapak Ibu. Ya, daftar pustaka elemen penting di dalam penulisan, karena setiap apa yang kita tuangkan, setiap apa yang kita kutip dari bahan-bahan lain itu harus tercatat di daftar pustaka ya. Ini juga bagian yang ya sudah kita bahas ya di bab 2 ya. Jadi ketentuan di UT daftar pustaka minimal adalah 5 jurnal, 5 buku ya, di mana berlakunya adalah 5 tahun terakhir ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini kalau gambaran template penulisannya sudah paham ya, apa yang sudah ada di template panduan Karil Bapak Ibu? Ada yang bingung nggak? Nggak apa-apa, ini kita sesi ini aja, diskusi aja. Saya nggak terlalu banyak kasih ini ya, share materi. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Iya, dengan Kusnul. siapa? Oh, Ibu Kusnul, iya baik. Bu Kusnul, gimana Bu? Iya, saya kan sudah upload di tugas 4 dan sudah dapat grade A. Tapi tadi saya mendengarkan penjelasan Pak Erik bahwa judul itu harus ditulis sesuai ketentuan tadi itu ya Pak, sedangkan Karil saya itu menggunakan huruf kapital semua Pak. Pertanyaan saya, apa saya harus revisi, upload ulang atau tidak perlu? Apa itu ngaruh di nilai atau gimana Pak? Oh, Ibu sudah ini ya, upload ke ini ya? Tugas 4. Nggak apa-apa sih Bu. Ya. Jadi ya beberapa sih ada yang kalau penulisan ini ini stylenya ya Bu ya. Kalau saya sih ya beberapa ada juga yang ini ya Bu. Ada yang ada yang menggunakan huruf kapital ya. Ini contohnya ini Bu. Maaf, bentar ya. Bentar. Berarti tidak perlu direvisi ya Pak ya? Nggak usah Bu, nggak usah, nanti takutnya error pas di ini. Iya Pak, kemarin teman saya unggah tugas 4 itu sampai seharian nilai trilbitnya itu nggak keluar loh Pak. Takutnya error. Oh, ini sebenarnya ini tergantung style penulisan aja ya Bu. Ini ternyata di contoh contoh Karil yang ada di itu aktivitas belajar 3, huruf kapital semua juga bisa Bu. Oh iya, iya Pak, terima kasih. Nah, Terus saya mau berarti tanya kalau di ini Pak, template ya. Karil kita apakah wajib dipublis Pak? Oh, tidak wajib Bu. Jadi Karil yang Bapak Ibu upload itu akan masuk ke sistem repositori UT. Itu sistem internalnya UT ya. Tapi jika Bapak Ibu merasa ini tulisannya bagus nih untuk dipublikasi, silakan Bu. Nanti biasanya kan ada proceeding atau jurnal ya yang
beberapa periode dia terbit, kita bisa mengajukan gitu ke jurnal tersebut. Misalnya UT punya beberapa jurnal, Bu. Ada jurnal manajemen SDM, jurnal manajemen pemasaran, terkait apakah judul kita, topik kita relate atau relevan ya dengan jurnalnya gitu, Bu. Baik, Pak. Berarti ini opsional ya, Pak. Saya memilih tidak upload. Opsional. Iya. Iya, Pak. Terima kasih. Kalaupun kalau untuk publikasi jurnal biasanya ini ada biaya biaya publikasinya juga, Bu, itu. Oh iya iya. Ibu Kusnul sudah ini ya, saya belum lihat lagi di tugas 4 sudah upload, dan drill bitnya sudah ini, sudah Sudah keluar. keluar grade-nya A. Alhamdulillah. Itu udah aman, Bu. Udah aman. Oh iya. Iya kan kemarin Oke. tugas 3 kan dapat feedback dari Pak Erik, terus saya revisi Ya, lagi. Tadinya ya, similarity saya itu cuma 5%, setelah saya revisi, ya, tapi alhamdulillah sih masih di bawah 10%, jadi tetap dapat ya, nilai A. ya, ya. Ya itu udah bagus, Bu. Terima Ya, kasih Pak Erik. ya. Jadi yang tadi, Bu, Bapak Ibu ya, yang untuk penulisan judul yang huruf kapital semua ya nggak apa-apa sih, Bu. Kalau yang Bapak Ibu itu tergantung style masing-masing ya, Bapak Ibu. Tadi kalau kita ngikutin jurnal, kalau untuk jurnal dia memang nggak huruf kapital ya gitu. Tapi ternyata tadi saya lihat lagi di contoh apa contoh draft karirnya UT di aktivitas belajar 3 ya, yang tadi ternyata huruf kapital bisa juga ya. Jadi itu tidak menjadi persoalan ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan mungkin apa kesulitan di penulisannya, tadi sistematikanya, atau di pembahasannya sepertinya kurang nyambung atau gimana gitu. Ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyakan? Jadi memang di tugas 4 ini, jadi nanti tugas 3 kan akan saya periksa semua ya Bapak Ibu. Ini masih belum ada scoringnya, jadi statusnya adalah lanjut atau ada perbaikan gitu ya. Tapi saya akan mengapprove tapi memberikan feedback ya, memberikan feedback pasti ada tambahan atau perbaikan. Nah, perbaikan tugas yang sudah diperbaiki itu nanti bisa di upload di tugas 4. Tapi misalnya ternyata di tugas 4 itu masih ada kesalahan, atau yang paling worst case-nya ternyata setelah diuji drill bitnya 40%. Nah, Bapak Ibu masih bisa punya kesempatan sampai 3 kali ya. Kalau tidak salah 3 kali ya. Itu bisa di take down dulu ya. Nanti diperbaiki. Nah, baru di upload lagi ya. Tapi kalau dicek lagi drill bit di sistem UT-nya membaca masih 35%. Nah, itu take down lagi, baru di upload lagi. Itu sampai 3 kali kesempatan Bapak Ibu. Jadi pergunakan baik-baik. Saran saya sih kalau sudah perbaikan tugas 3 ya, Bapak Ibu bisa cek plagiasi secara mandiri ya. Ini seperti yang dilakukan Ibu Kusnul ya. Ibu Kusnul mungkin tunitin ya secara mandiri ya Bu ya. Seperti itu. Jadi di situ kita bisa tahu nih plagiasi dari tulisan kita ini berapa persen gitu. Karena maksimal standar standar plagiasinya itu maksimal 30% ya. Dan ingat juga Bapak Ibu, ada di drill bit itu selain plagiasi ada AI-nya Bu, Bapak Ibu. Jadi
sistem drill bit akan membaca eh, ya apabila kita ada yang menggunakan AI ya, misalnya pakai ChatGPT atau itu, dia akan terbaca plagiasinya ya. Jadi AI-nya tuh bisa tinggi juga gitu ya. Tapi setahu saya sih standar yang dilihat hanya similarity-nya aja sih. Nanti ada similarity, ada AI-nya seperti itu. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan lagi, ditanyakan lagi karirnya? Ya, jadi nggak apa-apa, gini aja, nanti saya akan oh ada chat lagi ya, sebentar. Oh, saya baru baca chatnya Pak Budi. Maaf Bapak, saya nggak, oh iya, nggak apa-apa Pak Budi ya, nggak bisa buka kamera, tidak apa-apa. Oke, bentar ya. Bentar Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu, ada yang mau apa dibahas lagi Bapak Ibu papernya? Atau gini aja, menunggu feedback dari saya. Nanti diperbaiki ya. Jadi nanti kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, nanti saya akan periksa dulu keseluruhan ya di tugas 3 ya. Nanti kalau yang sudah yakin sekali ya, silakan mau di-upload tugas 4. Tapi saran saya, ingat ya Bapak Ibu, itu hanya 3 kali kesempatan ya, kita take down upload lagi. Jangan sampai nanti ternyata tingkat similarity-nya tinggi gitu ya. Jadi saran saya sih, cek aja plagiasinya secara mandiri. Biasanya kita bisa pakai Turnitin berbayar ya. Kalau nggak salah 15.000 itu beli di Shopee atau di marketplace, atau ada jasanya juga ya. Biar tahu kita sejauh mana gitu. Jadi drill kalau di tugas 4 itu nanti aplikasinya namanya drill bit. Biasanya kalau kita di Turnitin itu misalnya terbaca 20% ya, di drill bit itu biasanya lebih rendah gitu. Ya. Biasanya selisihnya ya bisa 5-7%. Di Turnitin dicek 20%, di drill bit itu lebih rendah, bisa 15%. Kayak gitu. Itu yang saya alami ya. Pengalaman saya di semester yang lalu gitu ya, seperti itu. Maaf Pak, izin bertanya. Iya, Ibu Aulia, bagaimana? Iya, kan saya udah coba ini Pak, cek plagiarisme pakai Turnitin. Nah, saya kan penelitiannya kuantitatif. Iya. Nah, itu
kedeteknya kan lumayan masih cukup ini ya Pak, masih lumayan tinggi, tapi tuh sampai ke tabel-tabelnya juga kedetek, itu gimana ya Pak? Oh, ini Ibu Aulia ya. Coba Iya. saya cek. Berapa eh, plagiasinya? Berapa persen di Turnitin? Oh, kemarin saya coba cek itu masih 44% Pak. Ya memang kalau yang kuantitatif itu banyak apa istilah-istilah yang sama ya pengujiannya ya, uji Iya. Kolmogorov, uji asumsi klasik, reliability. Ya gini aja, Ibu Aulia bisa menggunakan parafrase ya, diparafrasekan ya, supaya nanti kita bisa menekan ya ininya apa similarity-nya. Jadi kan kalau di Turnitin kan kita tahu ya di blog ya di Stabilo mana aja yang ini terindikasi sama gitu ya. Nah, paragraf atau kalimat yang banyak di Stabilo itu nanti Ibu Aulia bisa melakukan parafrase ya, di Iya, paraphrase. yang itu yang di tabelnya itu loh Pak, soalnya itu ke stabilo semua. Yang mana Bu? Yang di tabel-tabel hasil ujinya itu loh Pak. Oh iya iya. Atau ya coba kita lihat ya punyanya Ibu Aulia ya. Ini ya Bu ya, pengaruh Iya, rating dan ulasan ya. iya. Oke. Ya memang kebanyakan di bagian ini ya. Ini karena ini istilahnya hampir sama, uji validitas itu ya. Jadi gini Bu, kalau uji normalitas gini, ini pasti ke stabilo ya Bu ya. Iya. Ini langsung aja dinarasikan Bu, hasilnya berapa. Jadi supaya similarity-nya itu bisa apa bisa ditekan gitu ya. Ini uji multicol, uji heterokedasitas. Ini aja Bu, bagian apa ya ininya aja nih, setengahnya aja nih. Kan kita yang nih bagian ini nih. Sorry. Collinearity statistiknya aja nih di apa dipotong. Ini aja nih. Oh, jadi yang itunya nggak apa-apa Pak dipotong? Iya, supaya nanti ininya lebih lebih apa lebih ditekan lagi nanti similarity-nya. Terus kalau ini heterokedasitas juga sebenarnya ya ini nggak perlu Bu, uji ini tabel ini nggak perlu. Ini kena stabilo juga nggak Bu? Iya. Heterokedasitas nggak perlu Bu tabelnya. Yang penting itu ini ya uji koefisien determinasi sama uji F-nya ini penting, sama uji T ya. Mudah-mudahan itu bisa ini ya, bisa menekan similarity-nya ya. Oh iya Pak. Ibu udah menambahkan uji hipotesis belum Bu di sini? Ini kan ini kan apa uji regresi kan kuantitatif. Kayaknya belum ada hipotesisnya Bu ya, uji hipotesis. Ini kan dua variabel ya Bu ya, pengaruh rating dan ulasan terhadap putusan pembelian. Berarti hipotesisnya yang ibu cek ini kan ada dua variabel independen dan satu variabel dependen kan, mana nih? Iya. Nah ya uji T-nya mana ya, uji T. Nah ini berarti ini ada dua hipotesis Bu. H1-nya pengaruh rating terhadap apa tadi? Keputusan pembelian.
keputusan pembelian. H1 itu Bu, terus H2-nya ulasan pelanggan terhadap keputusan pembelian. Jadi nanti ini ditambahin Bu, punya Ibu belum saya periksa ya di tugas 3 ya. Bapak nanti juga saya ingatkan lagi di komen tugas 3. Ada uji hipotesis Bu di sini. Di nomor 3. Kan ada uji asumsi klasik. Ya, sebelum uji T ya. Sebelum uji F. Ya, uji hipotesisnya Bu. Jadi H1 pengaruh rating berpengaruh terhadap keputusan pembelian. H2 nah itu bisa dinarasikan sedikit. Jadi ditambahkan uji hipotesisnya Bu, di situ belum terlihat. Seperti itu ya Bu Aulia ya. Iya Pak, terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan terkait tulisan karirnya? Pak Budi ya, ini WA ya. Tadi Pak Budi WA mau tanya bagaimana caranya mau cek plagiasi. Pak Budi kalau mau cek plagiasi mandiri, Pak Budi bisa googling aja Pak jasa ini Turnitin gitu ya. Atau biasanya tuh ada di marketplace ya, di Shopee atau Tokopedia ya. Searching keywordnya jasa Turnitin. Itu biasanya biayanya murah Pak, cuman nggak salah 15.000 atau 20.000 gitu ya sekali pengecekan seperti itu. Nanti kita akan diminta email, lalu Pak Budi tinggal kirim aja filenya, soft copy-nya. Nanti biasanya itu cepat kok, 15 menit atau setengah jam. Nanti udah di email kembali kita. Nanti akan ada hasilnya, berapa persen tingkat similarity kita. Seperti itu Pak Budi. Pak Eji sharing ya Pak. Ya. Pak Budi, kemarin saya cek Turnitin, cek similarity itu pakai Mulfu Pak. Jadi di Mulfu itu nanti Pak Budi ketik aja di Google, ketik Mulfu. Nah di situ ada perintahnya. Itu klik yang cek plagiarisme, no repository, itu bayarnya 2.300 satu kali cek. Itu lebih murah. Oh, lebih murah ya? Iya, kemarin pakai Mulfu Pak. Oh ya. Saya biasanya ini lihat di marketplace ya, seperti itu. Ya ada yang lebih murah ternyata. Pak Eri mau tanya, ini kan saya sudah upload tugas 4 ya Pak. Terus langkah selanjutnya atau step selanjutnya saya apa yang harus saya lakukan atau nunggu apa lagi Pak? Atau bagaimana? Oh ya Bu, lembar kalau di tugas 4 harus melampirkan ini Bu, surat lembar pernyataan ya. Iya sudah Pak. Bahwa ini sudah ya? Oh sudah. Ya. Ya sudah Bu. Secara umum sebenarnya Ibu Kusnul sudah selesai. Sudah oke sih, nanti penilaian aja gitu. Oh, jadi nanti juga dapat penilaian juga dari dosen pembimbingnya gitu ya Pak? Dari Pak Erik gitu ya? Iya. Oh, baik. Iya, jadi perlu diingat Bapak Ibu ya, ini standar kelulusan nilainya yang didapatkan minimal itu 75 tuh ya. Jadi nanti ada komponen sistematikanya, kontennya, konteks penulisannya, daftar pustakanya. Kalau selama yang sudah saya cek, ini tugas satunya, tugas duanya ya, itu sih aman sih Bapak Ibu. Seperti itu. Semoga dapat nilai bagus dari Pak Erik. Ya, amin ya Bu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Pengalaman saya ya semester lalu sama juga Bapak Ibu 12 peserta ya, 12-13 peserta ya.
lulus semua sih Bapak Ibu. Jadi pada semangat mengerjakan ininya, karya ilmiahnya seperti itu. Bismillah ya teman-teman, semoga kelas kita ini juga semuanya lulus. Amin. Ini ya. Oke. Baik, kalau ada pertanyaan lagi atau ada yang mau didiskusikan, kita masih ada Tuweb 4 ya Bapak Ibu. Jadi nanti Tuweb 4 mungkin minggu depan ya. Minggu depan Tuweb 4 mungkin akan saya review ya satu-satu yang masih ada kekurangan ya. Akan saya review. Jadi kalau yang sudah sudah diupload dan similarity-nya udah memenuhi syarat seperti Ibu yang di tulisannya Ibu Kusnul, itu sudah aman sih. Jadi ditunggu saja nanti review dari saya, paling tidak 2 hari ke depan akan saya selesaikan apa saja yang harus Bapak Ibu perbaiki, tambahkan nanti untuk supaya lanjut ke tugas 4-nya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu untuk Tuweb 3 kita malam ini. Saya berharap tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Saya lihat ya semuanya sudah punya effort gitu ya, sudah mengerjakan yang terbaik gitu ya. Ya kalau ada kesalahan kecil-kecil minor ya paling penulisan ya, paling typo gitu ya, itu bisa diperbaiki lah. Dan saya lihat juga topik-topiknya sudah relevan gitu ya dengan bidang manajemen seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sebelum kita akhiri, mohon kesediaan Bapak Ibu ya untuk membuka kameranya, karena untuk dokumentasi Bapak Ibu laporan tutor ya ke prodi ya, jadi kita screenshot sebentar ya. Baik. Oke, Bapak-bapak apakah bisa buka kamera atau mungkin sedang di jalan ya, atau oke, dan Pak Joni, Pak Budi katanya sedang trouble ya, kameranya nggak bisa di open ya, udah nggak apa-apa. Oke, saya screenshot ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Saya rasa cukup untuk Tuweb 3 malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu untuk kita semua ya Bapak Ibu. Izin pamit ya. Sehat selalu untuk kita semua ya Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih Pak Erik atas bimbingannya. Selamat malam. Ya. Ya. Terima kasih Pak Erik. Ya. Terima kasih Pak Erik.